Kristi, cinta sampai mati. Bunyi alarm tepat jam 5 pagi membangunkan tidurku. Ini memang ritual pagi hari yang selalu kujalani bersama Handi suamiku. Sholat subuh berjamaah yang kemudian diteruskan dengan bikin sarapan pagi berdua. Walaupun perkawinan kami sudah memasuki tahun kedua, tapi kata orang, kami memang masih seperti pengantin baru yang selalu ngejalanin apa-apa berdua. Seperti pagi ini, aku seperti biasa menyiapkan 2 cappuccino hangat kesukaanku dan kesukaan Mas Handi di atas meja makan, plus nasi goreng sosis. Masih asik kutata meja makan dengan hidangan pagi hari. Suara ibuku tiba-tiba mengagetkanku. Kristi, ibu kan gak suka cappuccino. Kenapa kamu bikinin? Sayang loh, pasti gak keminum. Terus, nasi goreng itu buat siapa? Kan ibu udah bikin roti. Aku menyaut. Ibu, Mas Handi gak suka roti. Makanya aku bikinin nasi goreng. Mendengar jawabanku, ibu terkejut. Kris, kamu ngomong apa sih? Handi kan udah meninggal. Ibu tahu kamu sedih. Tapi jangan terlalu terbawa perasaan, sayang. Ibu tahu, Handi akan bahagia di sana kalau ngelihat kamu ikhlas dengan kepergiannya. Aku menjawab dengan tegas. Ibu, Mas Handi nggak meninggal. Dia masih sama kita di sini, Bu. Dia masih selalu temenin Kristi, Bu. Dia nggak pernah pergi, nggak pernah. Ibuku ikut menangis melihat aku yang begitu sedih. Kris, istighfar nak. Handi sudah meninggal. Ibu tahu cinta kalian berdua gak akan pernah mati. Tapi tolong Kristi, jangan terlalu hanyut dengan perasaanmu. Lebih baik banyak berdoa untuk Handi di sana. Belum selesai ibu mengucapkan kata-katanya, aku menangis sambil berlari masuk ke kamarku. Mas Handi memang sudah meninggalkanku seminggu yang lalu. Kanker otak yang menggerogotinya memisahkan cinta kami berdua. Saat kepergiannya, aku hampir gak bisa bernafas saat harus membayangkan hidup sendiri tanpa Mas Handi. 3 hari semenjak kepergiannya, aku gak pernah beranjak dari kamar tidur kami. Aku gak punya kekuatan untuk melakukan kegiatan apapun. Sampai di hari ketiga, antara tertidur dan terbangun, aku merasakan Mas Handi datang dan tidur di sampingku. Aku bahkan bisa merasakan dia mencium keningku dan memelukku erat. Mas Handi, aku kangen. Aku gak mau hidup tanpa Mas. Ajak aku pergi bersamamu, Mas. Mas Handi menjawab dengan lembut. Kristi, aku akan ajak kamu pergi bersamaku suatu saat nanti. Tapi sekarang, justru aku yang akan menemani kamu di sini. Nemenin kamu makan, tidur, bahkan saat kamu ke kantor. Aku janji, Kristi, kita akan terus berdua sampai mati. Dulu saat menikah, kita pernah mengucapkan ini kan? Setelah peristiwa malam itu, aku selalu merasa Mas Handi ada bersamaku. Aku bahkan merasa bisa ngobrol, bahkan bercinta dengannya. Selama 4 hari sejak kehadiran Mas Handi di kamar tidur kami,
Aku merasa jadi lebih normal. Bahkan seminggu setelah kematian Mas Handi, perubahan besar terjadi padaku. Aku memutuskan keluar kamar dan menjalani kehidupan seperti dulu. Ibuku menyambut perubahan besar ini dengan wajah berseri-seri. Kristi, ibu senang banget ngeliat kamu kalau begini. Kembali ngejalanin semuanya seperti biasanya. Ibu tahu nak, kamu sedih. Tapi hidup harus berjalan terus kan? Ibu juga yakin Mas Handimu akan bahagia ngelihat kamu seperti ini. Aku mengangguk. Iya Bu, aku ngelakuin ini semua karena Mas Handi. Tuh, dia ada di ruang tamu. Aku ambilin anduknya dulu ya Bu. Mas Handi mau mandi. Ibu terkejut dan terperangah mendengar jawabanku. Kristi, istighfar nak. Handi sudah meninggal. Dia gak mungkin kembali lagi. Jangan bermain-main dengan hayalanmu nak. Aku menjawab tegas. Ibu, jangan pernah bilang kalau Mas Handi udah gak ada. Dia masih ada Bu. Di sini, di rumah ini. Tuh Bu, dia udah manggil-manggil aku. Sebentar ya Bu, sebentar Bu. Aku meninggalkan ibuku yang masih termangu-mangu mendengar ucapanku. Semua kecemasan ibuku tentang sikap anehku selama ini gak mampu membuatku menepis kehadiran bayangan Mas Handi dalam hari-hariku. Semakin hari, ibu makin dibuat cemas oleh sikapku yang selalu terus merasakan kehadiran Mas Handi. Ibu bahkan diam-diam meminta bantuan orang pintar dan pakde-pakdeku yang dituakan untuk mengembalikan aku seperti dulu. Sampai akhirnya pernah suatu kali saat aku pulang dari belanja ke minimarket, aku mendapati ibu tengah membenahi semua barang-barang milik Mas Handi. Foto-foto kami berdua, album foto perkawinan, sampai baju-baju Mas Handi dikumpulkan ibu dalam satu kotak besar dan disimpan dalam gudang di belakang rumah. Aku menangis histeris dan marah pada ibu. Kututup kamar tidurku kencang-kencang dan berharap kehadiran Mas Handi di sampingku. Keinginanku terkabul. Angin kencang menghembus di wajahku dan sesaat suhu badanku memanas. Saat itulah aku merasakan Mas Handi datang bersamaku. Aku mendengar suaranya lembut menenangkanku. Sayang, aku gak suka ngeliat kamu nangis. Kamu gak cantik lagi loh kalau begini. Aku menjawab sambil menangis. Mas, kenapa semua orang menganggap aku aneh? Kenapa mereka semua menganggap aku mengada-ada karena merasakan kehadiranmu dalam hidupku? Aku bahagia menjalaninya. Tapi kenapa mereka semua yang protes dan berusaha memisahkan kamu dariku? Dulu, kita berdua pernah janjikan untuk terus bersama, bahkan sampai datangnya ajal. Mas, kamu masih terus bersamaku kan sampai kapanpun? Mas, kenapa kamu diam? Kenapa kamu gak jawab? Kamu gak mencintaiku lagi, Mas? Mas Andi, Mas. Aku terus berteriak-teriak memanggil nama suamiku. Tapi gak seperti biasanya. Mas Handi gak mampu menjawab pertanyaanku. Dia cuma tersenyum sambil tangannya berusaha memegang tanganku. Tapi itu gak pernah bisa dilakukannya lagi. Sampai akhirnya Mas Handiku pergi dan gak pernah datang-datang lagi. Setelah itu, aku gak ingat apa-apa. Sampai akhirnya aku merasa ada di dua dunia. Aku bisa melihat tubuhku terbujur diam di ruang ICU rumah sakit. Ibu mengatakan pada orang-orang yang datang menjengukku bahwa aku koma
sejak 3 hari yang lalu. Aku juga bisa melihat dan mendengar semua orang menangisiku. Tapi aku tidak peduli. Aku cuma mau ketemu Mas Handi mendiang suamiku. Kalau di dunia semua orang gak bisa menerima kehadirannya lagi, mungkin akan lebih baik kalau aku yang ikut dengannya di sana. Dokter, dokter, dokter tolong anak saya, dokter. Detak jantungnya berhenti. Kristi, bangun nak. Jangan pergi nak. Jangan tinggalin ibu nak. Jangan tinggalin ibu nak. Samar-samar ku dengar tangisan ibuku. Sampai akhirnya suara ibuku tak terdengar. Dan bersamaan dengan itu, aku merasakan tangan Mas Handi mampu meraih tanganku. Tangan itu mencoba meraihku untuk pergi bersama-sama dengannya. Mungkin sudah tiba saatnya bagiku untuk pergi. Memenuhi janjiku pada Mas Handi untuk selalu bersama-sama. Sehidup, semati. Kristi, Cinta Sampai Mati. Skrip dan cast Anita Marta. Thank you for watching.